Hai Taurus, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini, 17 Januari 2025 ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini, 17 Januari 2025 ya. Ada The Empress ya. Ada Ten of Cups, Queen of Pentacle ya. Ada Five of Wands, Four of Cups, Justice ya. The Moon. Ada Nine of Pentacle, under the deck ada The Wheel ya. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius ya. Yang kencang ada Pisces, Virgo, Leo, Gemini, Libra, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini, 17 Januari 2025 ya. Saat ini energinya dia itu kayak kangen banget ya sama kamu ya. Itu yang dia rasakan. Karena sekarang itu dia ngerasa kamu berubah gitu. Ya, berubah menjadi lebih tertutup gitu ya. Itu pandangan dia, itu yang dia rasakan. Dan energinya juga merasa bahwa dia harus meluruskan gitu ya, memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk mungkin membuat keadaan ini kembali seperti dulu, karena perubahan kamu itu ya karena kesalahan dia gitu. Itu ngerasanya dia, yang dia rasakan gitu. Ya. Dan beberapa dari kalian ini memang sedang berusaha untuk membuka lembaran baru ya. Karena kamu udah capek ya dengan drama-drama kehidupan kamu selama ini yang selalu membuat kamu merasa terpengaruh gitu ya. Dan kamu merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kamu bisa mengubah diri kamu, mengubah pola pikir kamu supaya lebih dewasa lagi. Supaya keadaannya itu lebih baik dan sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Dan mungkin memang sangat berat juga ya bagi kamu untuk mungkin berkata baik-baik saja, padahal ya kamu penuh dengan beban gitu. Tapi di sini ya kamu orangnya itu ya memang berusaha gitu. Berusaha untuk menyesuaikan ya. Berusaha untuk menyesuaikan, berusaha untuk membuat pergerakan, berusaha untuk menata ulang hidupmu supaya nggak ketergantungan dengan dia. Dan itu adalah tindakan yang cukup positif gitu ya. Tindakan yang cukup positif, dan kamu harus sadar itu. Ya, sadar itu. Harus lebih tahu juga ya bagaimana harus bisa bertindak gitu. Ya, bertindak ke depannya gitu ya. Harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa lebih memprioritaskan diri juga gitu ya. Dan intinya di sini ya kamu harus punya tujuan gitu ya. Harus punya tujuan yang lebih stabil gitu, supaya ya apapun yang mungkin kamu rencanakan itu ya ada ujung yang baik gitu. Ya, ada ujungnya gitulah ya. Dan mungkin memang dari kamunya sendiri harus bisa lebih mengontrol diri ya. Harus bisa mengontrol emosi juga, harus bisa lebih memberanikan diri untuk berterus terang ya kepada dirimu sendiri bahwa memang ini adalah yang terbaik, keadaan yang lebih baik yang memang harus kamu terima gitu ya.
Dan untuk penyesuaian keadaan ya mungkin kamunya juga butuh waktu ya. Karena yang dia rasakan dia di sana itu ngerasa harus saatnya itu harus menghindar meskipun dia kangen sama kamu. Ya, menjaga jarak meskipun dia kangen sama kamu karena dia ingin memberikan kamu kesempatan untuk berpikir lebih dalam lagi. Nantinya kalau kamu udah tenang ya dia akan datang ke kamu untuk minta maaf gitu. Ya, itu planning dia, rencana dia. Ya, itu yang dia rasakan. Dan sembari itu ya dia nunggu gitu waktu yang tepat ya. Nunggu dengan menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bersosialisasi. Mencoba untuk membuat happy hidupnya sendiri meskipun tanpa kamu gitu ya. Dan dia akan terus coba lakukan itu. Ya, coba lakukan itu dan gak mau terpengaruh lebih dalam lagi dengan omongan orang atau kata-kata orang yang nantinya hanya akan membuat dia semakin terpengaruh gitu. Dia gak mau. Dan di sini ya cobalah untuk kamu memberanikan diri ya untuk berterus terang pada dirimu sendiri bahwa memang ini adalah jalan yang terbaik ya, yang memang bisa kamu usahakan gitu untuk bisa terwujud ya semua yang terjadi gitu ya. Kamu berusaha di sini dan itu udah lebih baik. Dia pun juga sama berusaha memperbaiki gitu ya. Jadi di sini tuh kayak kamu harus bisa ngeyakinin dirimu sendiri, ya, harus bisa lebih menahan cobaan juga, mental juga ya, supaya kedepannya juga kamu bisa punya prioritas gitu ya, prioritas untuk menata hidupmu supaya apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai gitu ya. Dan di sini jangan mudah untuk menyerah ya, terutama ya apapun yang terjadi kamu harus tetap tenang dan sabar gitu ya dalam menghadapi apapun yang Tuhan takdirkan gitu. Dan semoga kamu juga bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu ya. Meskipun ya banyak orang-orang yang kadang gak suka ngelihat kamu, iri dengan kamu, ya abaikan saja orang-orang tersebut gitu ya, abaikan saja. Dan di sini kamu harus punya tujuan yang baik ya. Dan apapun itu ya ini adalah keadaannya dan kamu harus bisa menentukan langkah ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.